Vira. Di video kali ini kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih di Instagram aku. Aku udah open question buat mengenai pregnancy kedua kita. Jadi langsung aja buat kalian kepo, cus nonton videonya. Guys, ini banyak banget dari kalian yang nanya pertanyaan yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Jadi please nonton dulu video sebelumnya. Kayak kenapa bisa aku tiba-tiba hamil, ini terplan atau tidak, simptom-simptom aku di trimester pertama tuh gimana, itu kalian bisa cek dulu. Karena ini aku bakal jawabin yang gak ada di situ ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Gimana jelasin ke Ao kalau she's soon to be a sister? Dari aku sendiri waktu itu pas aku tahu kalau aku punya anak lagi, aku bilang ke Ao kalau Ao bakal punya adik gitu. Terus dia nanya, di mana adiknya? Dia selalu nanya gitu. Adiknya ada di perut mama. Mungkin sebenarnya nggak paham banget ya kenapa ada baby di perut mama ya. Cuman aku jelasin kayak pas Ao dulu juga sempat di perut mama, terus Ao lahir. Nah sekarang adiknya juga di perut mama, nanti adiknya lahir. Dia nanya kapan adiknya lahir. Itu dia nanyain mulu kayak kapan adik keluar, kapan adik keluar. Aku bilang masih lama, masih lama. Kalau dia sendiri udah tidur di kamar adik. Itu kan udah sebelum aku hamil. Ya makanya harusnya sih dia udah pahamin adik kakak. Dari awal juga aku selalu kayak ngajarin dia kalau misalkan ketemu sama yang older kid, aku bilangnya kayak kakak, misalkan kakak Yaya, kakak siapa. Lebih kecilnya aku selalu bilangnya adek. Jadi harus dia paham kalau misalkan kakak sama adek itu seperti apa konsepnya. Aku juga sempat bilang ke dia kalau nanti pas adiknya udah lahir berarti kita nggak cuma bertiga, nggak cuma mama, baba, dan Ao, tapi sekarang bakal ada mama, baba, Ao, dan adek. Jadi keluarga kita bakal jadi 4 people. Kak, pengennya adik cewek atau cowok? Sebenarnya sih aku spesifik nggak ada ya, sedikasinya aja. Tapi kalau emang bisa sepasang cowok dan cewek, Ao dan adik cowok tuh alhamdulillah banget. Tapi kalau cewek-cewek lagi juga aku alhamdulillah, karena berarti aku lebih banyak geng cewek daripada cowok di rumah. Betul. Bisa coba lagi? Nggak ada. Kak, ada flag nggak selama hamil? Alhamdulillah nggak ada, jangan sampai ada sih. Karena kalau misalkan sampai ada flag, ya kemarin sih kata dokternya kalau sampai ada flag harus dikonsultasikan ya. Apa yang disiapin dari awal tahu sama Kak Vira dan Kak Tio soal anak kedua ini? Pastinya financial plan ya, kita nyiapin juga nanti gimana kita nge-treat anak kedua dan juga Ao secara bersamaan supaya adil. Intinya jangan sampai Ao kayak kekurangan kasih sayang, jangan sampai kita terlalu fokus sama si newbornnya. Karena udah pasti banget kalau ada newborn kayak gitu, orang di sekitaran kita nih semuanya, mungkin orang tua, teman atau segala macam bakal fokus ke newbornnya kan, kayak welcoming orang baru gitu kan. Nah takutnya Ao kayak ngerasa tersingkirkan atau dia malah jealous sama bayinya, sama adiknya. Jadi itu yang kita lagi mengusahakan untuk menguranginya. Kak Vira, kehamilan kedua ini pakai baby plus lagi nggak kayak pas hamil awal? Iya, insya Allah baru mau mulai besok ya. Lagi dicari. Lagi dicari baby plus ya soalnya. Ngidam apa Kak Vira, ada yang spesifik nggak? Dari anak pertama nggak ada sih. Cuman yang malas makan pertama tuh trimester pertama dia nggak bisa makan. Ya sama, itu kan Ao juga. Ya alhamdulillahnya trimester pertama ini nggak nyampe masuk rumah sakit lah ya. Ya aku lebih nggak manja lah di kehamilan kedua kan. Kalau dulu kan aku mungkin kayak manja, nggak mau makan, ke rumah sakit gitu. Kehamilan Ao tuh sebenarnya aku bukan ngidam spesifik, tapi kayak tiba-tiba doyan banget sama nasi kuningnya sate khas Senayan. Jadi kayak pas menuju lahiran itu kan udah hamil gede, pas lagi hamil gede kayak tiap hari maunya makan sate kuning, sate khas Senayan, Padahal lagi pandemi. Karena sih nggak ada spesifik, cuman ya kadang-kadang suka pikiran sesuatu pengen, cuman kalau nggak diturutin juga nggak apa-apa. Aku bukan tipikal orang yang kalau nggak dapat yang raung-raung gitu, enggak, tinggal cari waktu aja, besok cari lagi, susah amat. Aku sih gitu tipikalnya. Gimana perasaan Kak Tio pas tau Kak Vira hamil? Jadi selama seneng banget anjir. Jadi selama ini KB apa Vir? Aku juga belum IUD dan pakai sarung aja. Selama ini kayak aku tadi udah bilang di video sebelumnya dan di ya udah nggak usah ditanya. Ya udah, kenapa sih? Kan udah dijawab. Ini aku spesifik aja. Nggak pakai KB apa-apa, jadi kita tembak natural aja. Kita tuh bukan tipikal orang yang kayak ngecek lagi subur apa enggak sih sebenarnya. Jadi kayak udah go with it aja gitu. Berarti dengan kita tidak memakai KB apapun, kita kayak natural aja, tapi belum dikasih, berarti kayaknya emang belum dikasih aja sama Allah. Berarti emang Allah udah ngasih waktunya itu emang sekarang aja, takdirnya menurut aku sih. Karena takdirnya kayak pas banget di saat kita lagi malah nggak mau malah dikasih. Skincare selama hamilnya apa, nanti aku bakal share di Instagram aku ya, jadi kalian jangan lupa follow. Ada yang jadi ketakutan nggak saat nanti babynya lahir? Gak ada sih. Aku kayaknya di kehamilan kedua ini aku lebih enjoy deh. Tadinya kan kalau kehamilan pertama mungkin karena anak pertama nggak ngerti apa-apa, teman belum banyak yang punya anak. Dari keluarga inti aku dan keluarga inti Tio tuh kita sama-sama cucu pertama ya, maksudnya si Ao ini. Lagi pandeminya, jadi kayak banyak parno gitu kan. Nah, di kehamilan kedua ini ya emang lagi banyak masalah juga pastinya. Orang gak ada yang nggak punya masalah gitu. Terus aku ngerasa kayak lebih enjoy aja gitu, mungkin karena berasa udah kayak oh gue udah tahu alurnya gitu. Jadi kayak udahlah santai aja gitu. Pengen normal lagi atau gimana mah? Pengennya normal lagi ya, insya Allah ya, semoga mau Vira mau.
please gimana caranya biar anaknya giginya bagus juga nanti kayak Ao aja disikat gigi. Sikat gigi. Kita dari dia lahir si Ao tuh kita udah sikat lidah ya. Udah. Sikat lidah, sikat gusi. Waktu itu kita pakai wipes gitu. Terus pas udah mulai agak ada bridil-bridilnya tuh si giginya mau tumbuh, kita pakai yang si sleeve. Ya sleeve gigi itu sleeve Silikon, sikat silikon. ya itu. Terus abis itu pas dia udah mulai 6 bulan ya kayaknya udah mulai makan baru kita mulai sikat gigi ya. Yang pakai odol. Jadi emang kita tuh kayak concern banget masalah gigi, terus dia concern banget masalah upil. Apalagi sih kita small things yang kita concern ke Ao supaya kayak biar oke gitu ya. Rambut ya rambut juga. Kuku. Tio paling concern sama kuku sama kulit karena dia eksim juga kan. Udah siapin nama belum kira-kira? Terus namanya bakal di Jepangan lagi atau bakal beda negara? Udah, aku mah udah dari sebelum nikah juga aku udah tahu aku punya anak namanya apa. Cuma karena udah nikah udah lebih diolah lagi gitu. Sekarang kita juga udah punya persiapan nama anak nih, either cewek atau cowok, dua-duanya kita udah punya siapin. Cuman nggak Jepang lagi ya guys, negara lain ya guys ya. Kayaknya. Apakah gendernya udah tahu dan bakal ada gender reveal? Gendernya belum tahu dan kayaknya nggak usah pakai gender reveal lah ya kayak orang. Nggak usah ya. Selama naik pesawat ke Taipei dan Singapura, merasa mual atau kram nggak? Jadi aku tuh selama aku kehamilan trimester pertama aku ini, aku tuh perginya itu ke Taipei, Singapura. Udah 3 itu. Nah itu kan lagi gokil-gokilnya gitu ya trimester 1 gitu. Nah pas Taipei itu aku belum semual itu, karena itu masih baru sebulan ya kayaknya, sebulan hamil. Selama perjalanan pesawat aku tidur. Literally tidur. Padahal aku udah bilang dari awal. Dia nggak hamil juga tidur di pesawat banget. Enggak ya. Iya. Tapi nggak separah itu. Aku bener-bener nggak nonton loh. Padahal ya sebelum berangkat aku selalu bilang ke Syam, Ayu, Nadia. Ini kan perjalanannya lumayan jauh ya 5 jam. Nyampe sana tuh jam malam gitu ya. Guys jangan tidur ya. Karena nyampe sana malam supaya nyampe sana kita tidurnya di sana gitu. Iya. Bener malah aku yang tidur sepanjang perjalanan. Makanya aku dikata-katain banget sama mereka. Terus kalau pas ke SG, nggak sih ya nggak mual juga ya? Untungnya. Lemes aja capek. Lemes aja ya betul. Pas umroh juga aku nggak mual di pesawat, alhamdulillah bangetnya dari Scarlettnya dikasih pengalaman pertama naik bisnis kelas. Bener kayak ya Allah sekarang makasih banyak ya udah hamil lagi trimester pertama naik bisnis kelas. Aku nangis, aku bener-bener berkali-kali ngomong mati aku nangis. Bakalan full ngomong kayak pas Ao atau gimana? Soalnya kan sekarang banyak kegiatan. Maksudnya bakal ada neni atau enggak gitu ya? So far sih kita enggak ya. Karena kan juga Ao nggak pakai neni, itu pakai ART aja. Cuman dia bisa sembari ngejagain Ao gitu. Kalau misalkan aku sama Tio lagi kerja. Jadi nanti buat newbornnya juga kayaknya aku bakal full aku sama Tio yang pegang. Gimana ngimbangin sama kerjaan ya mungkin. Kalau dulu karena lagi pandemi jadi kerjanya banyak kan di rumah ya. Kalau sekarang kan udah banyak keluar ya. Mungkin buat sebulan 2 bulan pertama mungkin aku nggak keluar kerjanya dari rumah. Tapi selanjutnya mungkin aku jadi bakal bawa si baby ini kemana-mana sih. Kak ada rencana berapa anak? Jadi dulu sebelum aku nikah, pas aku masih kuliah aku pengen banget punya 4 anak. 5, kamu sempet 5. Enggak ya? Enggak, sempet 5. Ya terserah deh. Terus habis itu pas udah nikah ya, aku bilang 3 aja. Terus pas udah lahiran aku bilang kayaknya 2 cukup deh. Dan itu masih stick sampai sekarang. Kalau dia udah launching, Ao bakal tetap tidur di kamar adek. Sering ditanya juga sebenarnya, cuman dia masih mau di kamar adek. Dia masih kekeh dia mau tukeran sama adek. Adeknya suruh tidur di kamar dia. Tapi secara logika bener sih kan, karena Lebih kamarnya si Ao lebih deket nih sebelah. Kedengaran jelas lah. Jadi si Ao ini udah visioner juga. Tapi aku bilang ini kan, Ao nggak apa-apa tapi kamarnya lebih kecil daripada kamar adek, nggak apa-apa. Vitamin apa yang dikonsumsi sebelum hamil? Enggak, kita nggak ada konsumsi apa-apa sih. Paling kita mau rutin minum vitamin C sama D3. Dan emang katanya itu kan 2 vitamin yang paling dibutuhkan dalam badan kita ya. Jadi bisa memudahkan segala proses yang kita inginkan. Soalnya sampai sekarang aja sampai aku hamil, aku masih disuruh terusin vitamin itu sama dokter karena penting banget. Nah kalau sekarang sendiri selama aku hamil yang kedua ini buat vitaminnya sebenarnya nggak beda jauh sama Ao ya. Jadi tetap aku minum si D3, tapi D3 nya dianjurinnya 5000 IU. Terus abis itu C-nya aku yang 1000 IU. Aku minum Blackmores yang pregnancy and breastfeeding apa itulah aku lupa. Aku minum Volamil Genio juga. Sebenarnya Blackmores sama Volamil Genio ini mirip banget fungsinya, cuma beda kadarnya gitu. Jadi aku minum keduanya, selang-seling atau kayak kadang-kadang aku langsung minum. Aku minum Calgae 95 itu buat kalsium dan itu paling tinggi kadarnya. Sangat dibutuhkan ya kalsium buat ibu hamil supaya nanti kan kesiapan lahirannya. Terus biasanya kan kalsium kita tuh terkikis untuk si anak gitu yang di dalam kandungan. Jadi jangan sampai kita keropos. Prolakta for mother itu DHA. Tadinya kalau di kehamilan awal aku minum Oxford DHA, cuma diganti sama dokter aku kemarin jadi Prolakta. Aku lagi pengen bandingin sama DHA-nya Nordic. Cuman aku belum minum sih yang DHA Nordic. Mau coba sih Prolakta dulu dihabisin. Kaget ya Kak, karena emang di luar planning. How did you and Baba overcome? Ya awalnya kaget, terus jadi kayak riweh, pusing gitu ya mikirin segala plan, segala AIWO yang udah kita bikin awalnya kan harus diubah lagi, harus di-adjust lagi. Cuman ya diterima aja gitu, karena kan ya ini kan juga rezeki ya dan harus dijalanin juga. Diterima lah pasti dengan lapang dada. Itu ulahnya kami.
Kak, apa anak kedua akan bikin brand lagi? Wallahu alam ya. Apa ya? Kalau misalkan kita ada rezeki atau takdirnya ada brand lagi ya udah. Baju-baju all newborn masih ke simpan rapi? Masih. Dan itu kita bener banget ya, kita waktu itu beli baju newborn ternyata warnanya warna netral, earth tone. Cewek cowok nanti pun yang anak kedua kita bakal ya udah nggak usah beli lagi sih. Nanti kita banyak banget barang yang nggak kita beli lagi ya, alhamdulillah. Hal itu yang kita perlu kayak baby box. Baby box ini kemarin kita jual ke Nyoman, jadi harus beli lagi baby box. Terus kalau stroller kita udah ada 2. Nah aku bingung car seat, kayaknya car seat aku awal-awal tuh nyewa aja di Una, mau nggak sih? Biar yang bener-bener baby gitu tuh bisa ditenteng-tenteng. Karena kan aku pasti kerja keluar kan, bawa bayi kan, jadi pasti nenteng-nenteng dia ke kantor gitu takutnya. Tapi we'll see lah ya, belum tahu juga, ini masih harus di research lagi. Aku pengen cobain banget si pompa Asia hamster yang dimasukin ke BH itu, jadi kayak nggak kelihatan pakai pompa tapi ngisi gitu loh. Kafira ngidam yang asam atau yang manis? Enggak sih, nggak spesifik guys. Manis tapi lebihnya. Itu kalau lagi nggak hamil sih agak nggak suka manis ya. Kafir buat ada in my life kayak waktu hamil awal, oke siap. Kafira pernah nggak ditegur keluarga jangan terlalu banyak aktivitas selama hamil kedua? Enggak. Keluarga dan teman-teman aku udah tahu aku orangnya gimana. Emang dari sebelum hamil dan dari zaman awal dan dari dulu tuh aku emang orangnya aktif banget. Jadi kalau aku disuruh nggak banyak kegiatan di rumah diam merenungi atau kayak menikmati kehamilan dengan berdiam diri, kayak aku malah stres sih. Jadi mendingan aku beraktivitas. Toh aku juga sudah menanyakan ke dokter dan juga aku mempertimbangkan keadaan fisik. Aku ini banyak juga nanya ya kemarin ya, Kak kok tenis boleh hamil sih segala macam, emang diizinin sama dokternya. Jadi pas aku tahu benar-benar aku hamil dan aku langsung cek ke dokter aku, ke obgyn aku langsung bilang, dok aku ini kan doyan banget olahraga, doyan banget kesana sini, aku mau keluar negeri kesana sini gimana. Dan dari dulu yang aku suka banget sama dokter obgyn aku, dokter Fadli di RSPI, gokil ente. Aku suka itu karena aku sama Tio kayak satu visi misi sama dia ya. Pandangan kita terhadap kehamilan tuh nggak yang seberat itu gitu. Hamil itu tidak menstreskan, hamil itu bukanlah orang yang sakit, jadi enjoy aja, lakuin yang emang aku senang, asalkan aku tahu diri dan tahu batasan. Nah berhubung aku tuh alhamdulillah banget nggak ada keadaan atau permasalahan di kehamilan aku sejauh ini alhamdulillah, jadi aku diizinkan untuk melakukan apa aja. Aku boleh keluar negeri, sampai kemarin umroh segala macam, paling yang di note aja lah, vitamin nggak boleh lupa, makan jangan sampai kekurangan, minum air putih harus banyak, terus abis itu kalau lagi panas kayak gitu jangan lupa buat pakai masker dan segala macam, jangan sampai dehidrasi. Terus kalau misalkan olahraga tenis boleh dok, boleh, tapi ya itu jangan, aku bilang ngayo, ngoyo, maksudnya jangan lebay lah ya. Jangan lebay, jadi tahu aja gitu. Kayak makanya sekarang kan tenis aku dulu mungkin pas udah hamil lebih kayak cutang, kalau sekarang ya lebih easy, santai. Kalau udah capek ya aku berhenti, aku stop, aku istirahat. Kalau udah nggak kuat buat lanjut lagi ya udah nggak selanjutnya. Jadi mereka kayak gitu. Kalau misalkan sebelum aku hamil kan aku paksain tuh, mau gue capek gue paksain aja terus, lagi olahraga gitu. Jago kagak capek ya. Nanti olahraga. Tapi kalau sekarang aku enggak, jadi aku bener-bener tahu batasan diri aku sendiri. Bener-bener semuanya aku sesuaikan aja sama badanku. Kalau badan aku capek aku nggak maksain olahraga. Kalau badan aku capek aku nggak maksain pergi. Harus tahu batasan, nggak boleh maksain diri. Di hamil kedua ini aku lebih banyak kegiatannya, lebih banyak kerjanya. Cuman kurangnya adalah aku nggak bersih-bersih rumah. Bedanya itu sama kehamilannya Au. Jadi mungkin itu macam substitusi ya, ganti ya. Kerja aku digantikan dengan aku jadi bersih-bersih pas zaman Au dulu. Apakah namanya akan dari A juga? We'll see. Babak ngerasa kesepian gak sih waktu mama Vira banyak kegiatan apalagi sampingin keluar kota? Kesepian lah, tapi kan jadi bebas pulang. Emang dia brengsek. Enggak gini. Biasanya gini. Ya minggu kan pasti ada olahraga, event olahraga nih. Maksudnya ada acara olahraga malam karena habis kantor kan. Kalau disuruh balik cepet-cepet tuh kan masih capek, keringetan apa segala macem ya. Jadi ini tuh bisa lebih santai. Aku sebelum hamil kedua ini bener-bener purely santai banget, dia mau pulang jam berapa. Tapi setelah kehamilan kedua ini udah mulai hamil, aku langsung kayak pulang gak, temenin gua di rumah. Apalagi kalau dia udah ada cita-cita orang gak jelas, padahal ya Allah apaan. Aku tuh sering banget nyuruh dia pulang cepat tuh karena apa? Karena aku biasanya malah suka takut, pertama itu. Kedua, aku tuh males kalau besok paginya dia susah dibangunin subuh. Jadi cuma dua itu doang masalah aku, jadi bukan karena jealous or something gitu. Masa gara-gara perkara story-nya you ada orang pakai gamis hitam, takut nggak bisa tidur. Kalau masalah buat keluar kota dia sepi tapi dia happy ya sama sih, maksudnya dia juga sering keluar kota, aku juga nggak apa-apa, jadi aku bisa punya me time juga kalau dia lagi pergi. Mungkin karena udah 4 tahun pernikahan juga ya, jadi kita udah sama-sama udah menyeimbangkan masing-masing gitu loh. Jadi udah tahu nih dua-duanya suka main, dua-duanya suka kelayapan, dua-duanya juga kadang-kadang butuh me time, jadi kita udah tahu aja dan saling ngerti aja sih. Maaf receh, tapi ada nggak sih followers yang nebak lagi hamil? Ada banget beberapa akhir-akhir ini, apalagi setelah postingan Ayu yang pakai hijab. Anak SMP kok bisa hamil 2 kali sih? Kak Vira, moodnya gimana kehamilan kedua ini, lebih sering mewek nggak? Enggak ya, sama aja. Tapi tetap aja emosinya guncang kan. Ya, itu mah wajar, men. Ini aku udah paling wajar kayaknya.
Apakah baby kali ini lebih aktif ketimbang zaman awal di pas perut? Iya. Ya, lebih aktif dan lebih berasa juga. Kalau kata dokternya sih, pertama mungkin dari Viranya lebih aware sama gerakan-gerakan. Jadi kesannya lebih aktif gitu. Kalau dulu kan mungkin belum terasa. Terus aku kan sekarang kan sempat kurusan banget kan gara-gara muntah-muntah terus pas trimester 1 gitu. Jadi berat aku turun ke 48. Sekarang udah naik lagi sih, udah jadi 49. Perutnya tuh kayak lebih besar daripada kehamilan awal gitu. Ya, karena lemaknya udah berkurang. Jadi kayak kurus, badan aku kurus banget kalau kalian lihat ya. Kayak perutnya tuh kayak lebih gede daripada umur awal pas tengah bulan pas di perut aku. Awal emang pernah nyebut mau punya adik gitu nggak, Fir? Dulu sih dia selalu bilangnya kalau tanya Awal mau punya adik nggak gitu ya, pas sebelum aku hamil dia jawabnya Awal maunya punya kakak. Iya, dia dua jawaban gitu lah. Tapi kadang-kadang dia jawab Awal yang punya adik, cuman karena yang aku bilang itu dia pernah sempat ada trauma sama Uwi ya. Jadi dia kayak selalu bilang Awal maunya punya kakak gitu. Tapi semenjak dia udah bestie sekarang sama Uwi, dia ya happy banget ya sama adik-adik gitu. Terus kemarin aku belum cerita sama kamu, kemarin di musola dia dikejar-kejar anak kecil gitu, adik yang lebih kecil. Kemana anak kecilnya ngikutin tapi dia lari, terus anak kecilnya juga lari gitu. Jadi dia kayak mana dia happy tapi dia takut, ngerti nggak? Aku bilang lagi beres sholat kan, udah duduk mau sholat ya. Tiba-tiba pas aku sholat aku udah bestie. Dari kapan kah hamilnya? Jadi karena kita pas tengah bulan sekarang jadi hamilnya terus kita dari awal Juni atau akhir Mei ya kurang lebih lah ya. Kemarin banyak yang nanya kak jadinya di Singapura ya. Singapura tuh kita udah hamil guys. Rencana mau lahiran di mana? Sama sih paling kayak awal ya kita, soalnya dokternya juga di Singapura kan. Iya, cuman kita pengen pindah yang lebih dekat, dokternya nggak bisa. Itu karena kita ngikutin si dokter Fadli kemana dia berada. Iya. Soalnya bener-bener secocok itu kita sama dokter Fadli. Terus bener-bener kayak ada bestie gitu ya. Dok. Pindah dok. Semenjak hamil awal jadi nempel banget nggak sih, biasa aja ya. Mungkin karena kehamilannya juga masih pas tengah bulan, sama emang dari dulu kan awal bukan tipikal yang klingi ke kita berdua ya, maksudnya biasa aja gitu. Kalau lagi pengen klingi ya klingi, kalau lagi enggak ya enggak, tergantung aja lah, tergantung mood dia. Tips makan dan aktivitas yang dilakuin Bumil nanti ya aku share di Instagram mungkin detailnya. Udah sih, selesai. Udah. Yang lain sama persis, pertanyaannya itu aja. Ya udah kalau gitu guys, ini udah banyak banget juga pertanyaan yang masuk dan udah kita jawabin. Kayaknya ini video bakal lama banget, jadi sorry banget kalau ntar kalian bosan denger videonya. Thank you so much for watching video ini. Jadi pantengin terus video-video kehamilan dan lainnya biar ada bayaran buat lahiran. Astagfirullah. Bye. Ini kap. Ungkap. Pada nyadar kita anaknya negara Thailand lagi.